Cremonese versus Juventus. Kita bakal bahas previewnya ya. Yang berarti ini bakal jadi debut nih. Debut perdana dari pelatih baru kita yaitu Luciano Spalletti ya. Nah, ini menarik banget ya. Karena kan kalau kita lihat itu kan Spalletti ini datang di situasinya nggak ideal banget ya. Baru gabung, belum sempat adaptasi. Langsung harus tanding nih ke markas Cremonese. Nah, kita akan bahas tentunya bersama saya Amel yang akan menjadi host kali ini dan juga saya tidak sendirian karena aku udah ditemenin dua pundit kita yaitu ada Kak Tika dan juga Mas Riki. Boleh Kak Tika disapa dulu ya teman-teman Juventini kita. Silakan Kak. Halo teman-teman Juventini, apa kabar nih? Masih semangat? Jaga kesehatan ya. Cuacanya lagi buruk nih, tiap hari hujan. Hati-hati di jalan, pokoknya kalau pulang kerja. Oke, terima Oke Kak kasih Kak Tika. Tika. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Oke, silakan Mas Riki boleh juga disapa teman-teman Juventini kita. Halo teman-teman Suara Juventini, tetap semangat mendukung Juventus walaupun sedang hujan. Yang penting Juventusnya nggak kehujanan. Menang lagi maksudnya, jangan hujan terus ya. Ya oke. Jangan air mata ntar bang. Iya makanya. Jangan dong. Oke, iya jangan dong Mas Riki. Oke, terima kasih Mas Riki. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton gitu ya, aduh pengen deh jadi narasumber kayak Kak Rika, kayak Mas Riki, bisa banget gimana sih caranya kalian bisa bergabung nih dengan members Suara Juventini ya, bisa berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dan juga nanti kita ada tergabung dalam grup WA nih teman-teman yang pastinya kita akan update terus nih tentang Juventus. Kalian kalau yang WhatsApp-nya sepi langsung join aja, dijamin gak sepi. Langsung rame ya ketika ya Ngeheng WhatsApp-nya langsung tuh handphone. langsung ngeheng. Nah, mungkin juga buat teman-teman nih yang mau ngasih semangat gitu atau dukungan ya. Sekarang kita udah ada QRIS ya, udah ada QR, bisa langsung tinggal di-scan aja pakai HP udah satset banget ya biar teman-teman kita nih narasumber gitu ya makin semangat, host-hostnya juga biar makin semangat. Oke, kita langsung mulai aja nih masuk ke materi ya. Ujian perdana Spalletti ya, dimana kalau kita lihat nih Cremonese musim ini kan tampil lumayan rapi ya. Mereka ini di posisi 8 klasmen ya. Cuma satu tingkat di bawah Juventus ya. Dimana kita ini lagi duduk di posisi ketujuh. Nah, kalau kita lihat dari performa Cremonese ini juga udah cetak 6 gol nih dari 5 laga terakhir. Sedangkan Juve ini baru 3 gol. Artinya gitu kalau misalnya kita lihat dari serangannya itu. Mereka ini cukup efektif nih ya. Pemain yang paling harus kita waspadai gitu ya dari lawan itu ada eh, dari Van de Pute ya di mana dia tuh kreator peluang terbanyak dengan 6 big change ya. Sementara kalau di Juve nih yang masih jadi tumpuan gitu ya tentu saja tidak lain dan tidak bukan ada Kenan Yildiz ya. Si bocah ajaib yang belakangan ini lagi on fire nih. Nah, yang bikin laga ini menarik nih teman-teman ini bukan cuma debut dari Spalletti, tapi gimana dia bisa langsung nempelin gaya mainnya ke tim yang baru aja ganti pelatih ya. Nah, katanya kan si Spalletti ini nih pengen bawa gitu rasa Juventus, rasa klasik ya, yang tentunya disiplin, realistis, dan juga solid di belakang. Jadi bukan hanya sekedar gaya eksperimental nih, kayak waktu kita di era Tudor. Nah, tapi ya pertanyaannya nih, secepat apa sih Spalletti ini bisa bikin tim ini ngerti gitu cara mainnya dia gitu ya kan. Tentunya kan harus ada adaptasi nih. Dan apakah dia bakal langsung ambil kendali penuh nih? Atau minta bantuan dulu gitu dari Brambila atau pelatih-pelatih sebelumnya buat jaga keseimbangan gitu. Nah, pertanyaan nih buat para narasumber kita. Kalau dari transisi dan juga kendali awal, kalau dalam waktu sesingkat ini gitu ya, apakah Spalletti ini akan langsung mengambil kendali penuh gitu tadi ya atas persiapan melawan Cremonese atau justru lebih dulu meminta input gitu secara teknis atau eh, lainnya gitu dari Brambila dan juga staf sebelumnya untuk menjaga keseimbangan taktik. Nah, kalau kita lihat juga dari kekuatan lawan gitu ya, kalau kita lihat tadi dari performa Cremonese ini kan cukup solid gitu ya, dia cukup efisien di depan gawang gitu. Nah, kira-kira sektor mana nih yang menurut para narasumber kita yang bisa paling merepotkan gitu bagi Juventus? Silakan Mas Riki deh, boleh. Silakan Mas. Oke, waktunya singkat banget Mel. Spalletti cuma punya satu sesi, sorry, iya benar, Spalletti cuma punya satu sesi latihan kemungkinan besar sebelum pertandingan melawan Cremonese. Jadi pendekatannya pragmatis ya menurut gue ya Mel, karena sudah pasti dia akan menggabungkan masukan dari para staf kepelatihan sebelumnya gitu ya, Massimo Brambilla dan tim gitu ya, sembari mengimplementasikan ide-idenya dia sendiri. Kalau menurut gue seperti itu, nggak mungkin dia akan langsung tiba-tiba
Gobior anjay bahasanya Gobior. Gobior langsung oke, langsung pakai ide gua semua. Nggak akan mungkin Mel. Apalagi kita sama-sama tahu Brambilla itu kan dia merupakan coachnya Next Gen ya Mel ya, Juventus U23 gitu. Cukup lama menangani Next Gen. Dia juga kenal Hmm. Kenan Yildiz dengan sangat baik karena Kenan Yildiz adalah salah satu anak apa namanya anak didikannya di Juventus Next Gen. Jadi gue merasa bahwa dia tuh memiliki pemahaman mendalam gitu ya tentang kondisi tim saat ini gitu, terutama karena skuad kita saat ini diisi memang pemain-pemain muda Mel, yang di atas 30 tahun dari skuad yang tampil melawan Udinese kemarin itu cuman Kostik. Sisanya semuanya di bawah 30 tahun. Jadi menurut gue skuad ini masih cukup muda ya Mel ya untuk mengarungi kompetisi gitu. Jadi apa namanya Spalletti cukup diuntungkan saat ini menurut gua dengan adanya Brambilla yang lebih memahami dinamika tim saat ini gitu ya, kondisi fisik pemain gitu ya, dan kekuatan dan kelemahan tim saat ini sebenarnya Brambilla pasti sudah mulai bisa membaca hal itu gitu, dan pasti bisa membantu Spalletti untuk menangani permasalahan adaptasi yang cukup singkat ini Mel gitu sih. Sedangkan Spalletti kita sama-sama kenal bahwa dia pelatih yang fleksibel soal taktik. Ya, dia fokus pada penguasaan ruang bukan penguasaan sistem gitu ya. Sistemnya nggak kaku lah intinya. Penguasaan ruangnya lebih tinggi gitu ya. Dia tidak pernah memaksakan perubahan apa namanya perubahan strategi yang cukup radikal gitu di dalam suatu pertandingan yang sedang berjalan. Jadi gue merasa bahwa sepertinya Spalletti mungkin bisa lebih apa namanya lebih fokus kepada aspek fundamental, kayak misalnya meningkatkan performa tim gitu ya, sambil perlahan-lahan coba menanamkan ide Juventus yang dia mau gitu, kayak Juventus kayak apa sih yang gue mau gitu, pelan-pelan aja, sabar aja dulu, apalagi besok kan pertandingan pertama nih. Kalau misalnya terlalu memaksakan idenya dia yang ada di isi kepala dia, takutnya malah nanti mengacaukan lagi gimana bahasanya, kesenimambungan gimana keseni Keseimba keseimbangan apa Mas? kesen kesenambungan, Kesinambungan. astagfirullahaladzim, akan mengacaukan kesenambungan tim yang sudah oke saat ini gitu sih Mel. Dan apa namanya Spalletti juga tahu bahwa kemenangan itu adalah prioritas di tim yang baru ini. Jadi gue yakin pasti dia akan langsung melakukan pendekatan secara emosional gitu ya. Dia akan langsung melakukan pendekatan yang paling mungkin membawa kemenangan lah di pertandingan besok. Karena kita sama-sama tahu bahwa pertandingan tandang musim ini sangat sulit dilakukan oleh Juventus. Kita hampir tidak pernah menang dalam pertandingan tandang yang kita jalani di musim ini. So, walaupun lawannya Cremonese besok, ini tetap sebuah pertandingan tandang yang harus menjadi ujian lagi. Jadi kita tidak boleh apa namanya berbesar kepala atau berbesar hati bahwa ya Juventus pasti akan menang dengan mudah gitu lah ya. Kayaknya sih tetap akan sulit sih Mel, karena besok pertandingan tandang gitu sih. Gue susah banget ya ngomongin kese, Kesinambungan. kesenambungan ya, susah banget. Kesinambungan. Kesinambungan. Oke, Oke, itu sih Mel oke. dari gua Mel. Kalau tadi yang kalau kita bicara tentang kekuatan lawan gimana Mas? Kalau misalnya dari Oh iya, Cremonese kan cukup sulit ya. oke, lupa gue jadinya. Oke, serangan balik ya Mel. Serangan baliknya Cremonese cukup efisien menurut gue Mel, karena mereka sudah memasukkan mencetak 6 gol dari 5 laga terakhir. So, gue rasa sebuah serangan balik yang mematikan bisa menjadi ancaman besar bagi Juventus, terutama jika Juventus sedang dalam masa transisi nih. Saat ini kan Juventus kan memang transisi dari Tudor menuju ke Brambilla kemarin. Ada beberapa hal yang terjadi di pertandingan melawan Udinese. Gue lihat beberapa kali serangan baliknya Udinese melalui Zaniolo kalau nggak salah, mereka melakukan counter attack yang sangat cepat dan membuat apa namanya lini tengah kita menuju ke belakang tuh agak sedikit telat untuk melakukan transisi gitu sih Mel. Jadi sebuah serangan balik cepat yang mematikan dan efisien, kalau misalnya Cremonese bisa melakukan itu bisa menjadi ancaman ya, menurut gua gitu. Dan Vendu PT ya Mel. Vendu PT itu motor serangan Cremonese yang cukup berbahaya Mel. Dia udah bikin 6 peluang, udah 6 peluang besar dalam beberapa pertandingan terakhir, dalam 5 laga terakhir kalau nggak salah sama Cremonese. Dia wajib banget diwaspadai sama lini belakang Juventus. So pergerakan dan operan kuncinya bisa membuka pertahanan Juventus yang terkenal cukup rapuh semenjak Bremer gak ada. Ini bisa menjadi sebuah ancaman yang serius sih Mel. Jadi Vendu PT dan juga Vendu PT kan pemain kuncinya dia ya, pemain kunci, dan juga serangan balik cepat yang berbahaya dan efisien. Itu sih Mel yang gue lihat. Karena Juventus seringkali kebobolan lewat serangan balik beberapa game terakhir ini gitu. Oke, terima kasih Mas Riki. Tentu saja kalau menurut Mas Riki kan Spalletti emang masih harus bertanya gitu ya ke Ya, sebelumnya, ke pelatih sebelumnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya berarti kalau misalnya
merepotkan Juventus, berarti kita harus wanti-wanti di lini belakang kita ya Ya, kalau nanti lawan Cremonese pekan depan. Nah, kalau dari Katika gimana nih? Silakan Katika. Menurutku Spalletti pasti bakalan technical meeting dulu sama Brambilla ya, and team. Dia pasti tanya-tanya dulu lah, kan belum pernah kan sebelumnya. Kalau Allegri kan bolak-balik ya, jadi dia tahu ya. Kalau Spalletti nggak. Cuman beberapa pemain Juve kan pemain Azzurri, jadi seenggaknya dia udah tahu ya, lah. Ada Rugani, ada Gatti, ada Cambiaso, ada Locatelli, gitu kan dia udah tahu nih sedikit banyak. Ada Miretti juga, sedikit banyak udah ada gambaran nih, kayak kira-kira gimana nih sebagian gitu. Dia tinggal menyesuaikan sama pemain-pemain lain aja gitu, menurutku. Tapi pastinya mesti wajib, kudu dia technical meeting dulu lah sama tim kepelatihan yang sekarang. Em, Waktunya singkat sih ya, cuma 4 hari ya berarti. ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya nggak nyampe 4 hari. Kayaknya sih debut dia udah ada nih di lapangan nih. Kan away kita ya, nanti lawan Cremonese. Ya, Iya bener ya, away Iya, ya. ya, away wait. betul. Eh iya ya, Juve belum pernah menang away ya, sedih Iya, ya. makanya. Sedih banget ya. Lawannya Cremonese lagi nomor 8 kita 7 Ya, loh. Cuma beda berapa poin tuh. Jadi kita nggak boleh nganggep remeh nih satu klub. Nah, menurut aku ada satu pemain lagi, karena aku suka nonton Emil, kan Emil main di situ. Jadi oh aku iya suka nonton benar. Iya. Cremonese. Jadi aku cukup Emil ngikutin ya, dia main, itu ada satu orang namanya Baskiroto, dia juga harus Skroto. diwaspadai. Hampir semua pemain match dia nyetak gol soalnya. Terus, Kayaknya dia Aduh. kayaknya back deh, tapi kayaknya dia hampir setiap match dia nyetak gol. Yang aku inget lawan Milan dia nyetak gol tuh. Terus berikutnya juga dinyetak gol. Cukup sering dinyetak gol. Kayaknya dia back deh. Kayaknya. Nah itu hmm, mesti diwaspadai juga tuh. Jangan lengah tuh. Karena bukan cuma yang depan. Tapi di belakang lini belakangnya Cremonese juga tajam nih. Ya kan? Terus gelandangnya juga bagus. Tim yang cukup bikin surprise. Padahal promosi dari Serie B cukup aku ya, nontonnya surprise juga. Wow, keren nih selain Como ya. Kalau Como kan udah semusim di Serie A. Kalau ini kan baru nih Cremonese nih. Cukup surprise juga performanya. Wow, keren juga nih kayaknya. Walaupun pemain-pemainnya aku nggak pernah denger ya selain Emil. Walaupun pemainnya asing semua, tapi bagus nih. Kayaknya waspada juga. Soalnya AC Milan kalah kan sama Cremonese. Iya, ya, betul sempat kalah. kalah tuh. Nah, Hmm. sempat kalah juga. Jadi Juventus jangan meremehkan karena tandang apalagi Ya, mesti memanfaatkan kesempatan nih peluangnya buat nambah poin nih. Jangan kepleset lagi ya kita di klasemen. Sedih banget nih kayaknya kita nih. Ya kan, semoga lah Spalletti ini bisa bikin satu ramuan, ramuan dia sih orangnya fleksibel ya, dia nggak kayak ya, Mota ya. Maksudnya kalau Mota kan dia kaku banget. ya, Terus Tudor juga kaku sih sebenarnya. Kalau dia nggak, dia apa aja dicoba formasi, berbagai macam formasi dia coba. Kemungkinan dia akan pakai formasi yang mirip-mirip sama Azuri. Jadi kayak misalnya si Locatelli ya posisinya kayak di timnas Azuri gitu. Cambiaso juga palingan ya sama kayak waktu di Azuri mungkin, kemungkinan nggak ditukar-tukar lagi gitu maksudnya. Menurutku sih itu. Terus menurutku kalau untuk performa dia, apakah akan menghasilkan atau enggak, keren nggak seperti waktu di Napoli, nggak tahu juga nih. Karena Juve juga skuadnya sekarang ya begitu, turun naik kan seperti ya, kita tahu gitu. Kadang bagus, kadang tahu-tahu beda 3 hari jelek. Udah gitu kan pertandingannya deket-deket. Cuma beda 3 hari main, 3 hari main. Jadi ada champion, terus ada Serie A juga, terus tahu-tahu International Day. Jadi jaraknya deket-deket gitu. Bisa dibilang sih kayak nggak ada istirahat ya, kasihan juga. Mungkin itu faktor juga sih, faktor capek juga, jenuh juga ngaruh sih kalau menurutku. Kan pemain Juve juga banyak yang dipanggil ke timnas masing-masing. Menurutku faktor itu juga ngaruh. Jadi kayaknya Spalletti mesti kerja keras nih. Kan dia udah nggak jadi pelatih Azzurri, jadi kan harusnya dia bisa ada banyak waktu nih bulan ini gitu. Oke, terima kasih Kak Tika. Emang ini kita harus waspada ya. Kita cuma beda posisi satu, kita away nggak pernah menang. Ya semoga aja terbaik lah besok lah. Kita berdoa aja banyak-banyak berdoa teman-teman ya. Oke, Tentang Juve kudu banyak berdoa pokoknya. Sekarang benar mesti banyak banyak-banyak berdoa. karena berdoa. karena sekarang udah nggak ada yang namanya tim kecil lagi kalau lawan Juve. Gede-gede Iya. semua. Kan Dan kalau juga kata Tudor kan pada nyamar fake small club kan.
Iya, Iya, kiper Okoye bisa jago, bingung kan? Iya Hah? makanya, jadi semua lawan berat sekarang buat Juventus gitu. Jadi udah nggak benar. bisa nganggap enteng lagi, Mel. Justru tim kecil gitu nggak kelihatan, tau-tau dia Iya surprise. betul, semangat kalau Ah, lawan Juve. iya makanya. Tahu-tahu kalah aja kita kan malu banget. Udah sedih deh pokoknya, semoga kita besok gak sedih-sedih lagi. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan kemenangan kemarin ya 3-1 atas Udinese yang baru saja terjadi gitu ya. Juventus kan tampak mulai bernafas sedikit lega nih ya di bawah tekanan besar ya musim ini. Nah, namun datangnya pelatih baru gitu Luciano Spalletti ini kan juga berarti lembaran baru nih bagi klub besar Turin gitu ya. Kini suasana yang sempat tegang gitu sempat jadi lebih rileks gitu ya, dan tentunya juga penuh harapan ya kan. Harapannya juga tentu pemain-pemain Juve langsung bisa mendukung nih pelatih baru sehingga perubahan yang diinginkan semua pihak gitu, baik manajemen klub, pelatih pemain dan juga fans ya Juventini yang nonton ini dapat tercapai nih ya menjadi Juventus yang kompetitif. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Mas Riki dan Katika, apakah Spalletti ini akan langsung gitu memaksakan formasi 4-3-3 gitu ya andalannya sejak laga berikutnya gitu, ataukah ia akan memilih pendekatan transisi menyesuaikan skuad Juventus yang ada gitu. Nah, dengan keberadaan Locatelli ini kan sempat terpinggirkan ya di timnas. Bagaimana peran dan peluangnya nih di starting line up Juventus di era Spalletti, dan bagaimana susunan starting eleven yang dipersiapkan Spalletti kira-kira menghadapi Cremonese besok nih? Boleh, silakan. Mas Riki, boleh deh, Mas Riki. Oke, Silakan Mas Riki. oke. Gua memperkirakan bahwa Spalletti kemungkinan akan melakukan pendekatan transisi dulu ya, Mel. Jadi menyesuaikan dulu dengan skuad yang ada sekarang. Dia lihat dulu nih, lukit-lukit dulu nih pemain-pemain gue siapa aja, posisi apa aja yang tersedia. Dan memang pakemnya Spalletti itu 4-3-3 Mel gitu. Tapi nggak pakem saklek gitu. Dia pernah pakai 4-2-3-1 waktu melatih Inter kalau nggak salah. Coba nanti teman-teman suara Juventini ingatkan lagi kalau gue salah. Tapi seingat gue dia waktu melatih Inter dia pakai 4-2-3-1 gitu. Dan gua rasa mengingat persiapan tim yang sangat singkat ya, kondisi timnya juga lagi nggak stabil. Gua melihat bahwa sepertinya Spalletti kemungkinan besar akan bermain agak pragmatis ya, nggak langsung ngegas jor-joran nyerang habis-habisan gitu. Jadi kemungkinan besar gue melihatnya masih sedikit pragmatis gitu. Gue tadi sore baca di beberapa media juga soal Spalletti menangani Juventus. Mereka memprediksi bahwa Spalletti kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-2-3-1 besok untuk memaksimalkan pemain yang ada nih, terutama di lini serang kita saat ini gitu. Karena kebetulan alhamdulillahnya lini serang saat ini kan cukup komplit ya. Yang tidak tersedia kalau nggak salah cuma Zegrova. Nggak tahu besok Zegrova bisa main atau enggak gitu. Conceição ada, Openda ada, David ada, Vlahovic ada, Yildiz ada. Jadi 5 orang ini harus bisa diakomodir dengan baik nih Mel untuk melakukan untuk bisa apa namanya untuk bisa total dalam dalam melakukan intensitas serangan besok gitu. Jadi menurut gue sih seperti itu gitu. Cuman masalahnya adalah kita kan kehilangan Bremer ya. Jadi apa namanya formasi 4 back yang tadi, sorry, formasi 3 back yang biasa kita pakai kan memang saat ini kan biasa diisi sama Kelly, Gatti, sama Kalulu. Ya kan. Nah kalau misalnya mau tanpa adanya Bremer, gue nggak tahu Spalletti akan tetap percaya dengan kombinasi tiga trio belakang itu, atau dia mau tetap menggunakan 4 back saat ini. Cuman kalau menurut gue dengan tidak adanya Bremer, berarti kan kualitas lini belakang sedikit berkurang. Nah gue nggak tahu pemikiran isi kepalanya Spalletti seperti apa, tapi gue melihatnya sih sepertinya dia akan tetap menggunakan 4 back nanti untuk menangani Juventus ini gitu. Tapi gue nggak tahu ya Mela, ini menurut menurut pemikiran gue aja gitu. Dan soal Locatelli ya Locatelli, Iya. Locatelli ini was-was nih Mel. Kemarin tuh banyak banget di Twitter, banyak banget meme-meme di mana Locatelli panik lah pelatih gue Spalletti gitu. Karena memang Locatelli adalah salah satu pemain Juventus yang memang tidak pernah terpilih ketika Spalletti menangani Azzurri gitu. Itu faktanya gitu. Walaupun Locatelli bermain sebagus apapun dengan statistik seciamik apapun di Juventus, tapi Locatelli tidak pernah terpilih sebagai pemain bersama Spalletti di Azzurri gitu. Tapi kondisi yang terjadi di Azzurri dengan di Juventus saat ini berbeda nih kalau gue lihat, ya kan. Spalletti tidak bisa memalingkan wajah dari Locatelli menurut gue. Karena dengan formasi 4-3-3 yang kemungkinan besar dia bakal coba pakai di Juventus nanti gitu ya. Locatelli adalah dua
Sorry, Locatelli adalah satu dari dua gelandang yang saat ini menjadi andalan di Juve gitu. Double pivot Locatelli dan Kepren Thuram itu sudah terbukti cukup bagus dalam mengarungi tiga laga awal di Serie A musim ini. Gitu sih. Jadi menurut gua performa Locatelli di Juventus juga nggak jelek-jelek amat, bahkan meningkat performanya menurut gua. Akurasi passingnya, long ballnya juga cukup tepat sasaran menurut gua. Jadi Locatelli adalah sebuah motor, sebuah apa namanya sebuah orang pertama kalau gue menyebutnya di suara Juventus adalah orang pertama yang selalu berhasil memutus serangan lawan. Jadi menurut gue Locatelli, sorry Spalletti tidak bisa memalingkan wajahnya dari Locatelli lah untuk saat ini di Juventus. Gitu sih Mel. Kalau untuk starting eleven ya Mel ya. Starting eleven kemungkinan besar gue sepertinya tidak jauh beda Mel dengan pertandingan melawan Udinese kemarin di Gregorio, Kalulu, Gatti dan Kelly. Terus Cambiaso di kanan, di kirinya ada Kostik lagi mungkin. Mungkin ya Mel, gue gak tahu ya. Kostik lagi mungkin karena memang Kostik mainnya bagus, bener kata Katika tadi. Kostik mainnya oke banget kemarin gitu. Dia Hmm. apa namanya? Dia berusaha untuk ya walaupun dia bukan tipikal pemain sayap yang cepat gitu ya, tapi Kostik cukup cukup efektif dalam mengalirkan bola gitu. Lalu di tengah ada Kepren Thuram dan Manuel Fratelli. Baru di depan ada ada Francesco Conceição, Kenan Yildiz, sama Dusan Vlahovic gitu. Atau mungkin di tengahnya Locatelli Kepren Thuram atau Locatelli Weston McKennie. Biasanya kan itu kan. Itu sih Mel, kalau dari gua Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Jadi kalau misalnya menurut Mas Riki kemungkinan emang 4-3-3, tapi bisa tadi coba 4-3-2-1 ya buat lihat pemain Ya, Juve, empat dan empat dua tiga satu. empat dua tiga Ya, satu tetap sorry. pakai dua gelandang pivot di tengah. Dan juga Locatelli ini kalau di Juve kan berbeda ya Ya, sama yang di Azzurri. Semoga aja terlihat ya oleh, ya, oleh pelatih kita dan kepake dan starting elevennya yang disebutin tadi. Nah, ya, kalau ya. Katika gimana? Ada pendapat berbeda gitu? Silakan Katika. Aku pendapatnya nggak terlalu beda jauh ya. Menurutku palingan Spalletti 1-2 Giornata dia bakal coba formasi Juve yang kemarin Hmm. sama kayak yang terakhir lawan Udinese. Ya, Tapi selanjutnya mungkin dia akan pakai formasi favorit dia seperti kita tahu di Azzurri 4-3-3. Cuman sayangnya di Juve kita nggak punya Tonali ya. ya, Jadi ya mau betul. nggak mau lu pakai dah lo Locatelli adanya Loka gitu. DM-nya cuma satu, bukannya ngeledek, cuma musim ini emang DM-nya Iya, Juve cuma satu. benar. Kalau musim depan nggak tahu deh beli lagi kali gitu. Tapi musim ini nggak ada orang lain nih, ya lu mau nggak mau ada pakai Locatelli ya, adanya dia doang yang kagak cedera, yang nggak kaki kaca gitu. Kalau Iya, back mau pakai 4 back, pakai Bremer, Bremer juga belum baik. iya, Jadi mungkin akan pakai 3 back dulu mungkin ya menurutku ya. Dia akan coba 1-2 Giornata akan pakai 3 back. Mungkin ya seperti biasa kita tahu kesayangan kita Kelly, Kalulu gitu. Paling dia juga, paling Gatti di tengah atau Rugani. Kalau mau pakai 4 back, mungkin nggak tahu deh. Mungkin Rugani, Kelly, Kalulu, Gatti, 4 gitu di belakang. Terus di tengah ya kalau menurutku sih daripada Cop Mainer ya, mendingan Thuram sama Locatelli sih. Daripada Thuram sama Cop Mainer atau iya. Locatelli sama Cop Mainer. Udah Cop Mainer dicadangin aja udah paling bener lihat deh kemarin. Udah dicadangin menang kan kita. Dia udah paling bener dicadangin. Udah maaf ya, itu mahal sih. Tahu pemain Iya, itu mahal. betul. Cuman tahu dia mahal banget nih ya kan. Cuma sorry deh, lu nggak main menang kita gitu. Lumayan bapuk gitu. Jadi sorry nih bukannya menghina, tapi kan kita juga udah pegal nontonnya. Nah, eh, palingan menurutku dia akan pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3 favorit dia atau mungkin 4-4-2. Dia pernah juga pakai 4-4-2. Kalau nggak salah tuh dulu di Azuri ya, tapi ya itu di Azuri kan beda sama Juve. Di Azuri ada Ya, Tonali, ada ya. Barella, ada Saingannya banyak ya, Kak ya. saingannya banyak, ada Raspadori bahkan. Kadang-kadang tuh ditarik ke belakang. Nah kita nggak punya Tonali, adanya Turam sama Locatelli, satu lagi Kop. Nah kalau Kop udah deh coret, ya menurutku sih aman aja sih Locatelli musim ini. Soalnya nggak ada lagi kan DM kecuali Ya. Juve beli DM baru gitu. Musim depan misalnya ya. Palingan dipakai juga sih mau nggak mau, walaupun di Azuri dia nggak pernah dipanggil. Tapi kayak pernah deh waktu tahun lalu di November dia pernah Sekali doang dipanggil pas uji coba. sekali. Hmm, Iya kalah Italia waktu iya, itu. pas uji coba. Seingat aku kalah, dipanggil dia kalah sih. Tapi Iya, sekali doang. ya sekali doang tuh. Tapi kalau ganti cukup sering. Hmm. Cambiaso juga cukup sering. Kayaknya bukan bukan anti ya, tapi mungkin dia mungkin ngelihatnya ada yang lain yang lebih Ya, bagus kalau gitu. gue ngeliatnya memang saingannya banyak sih Iya, ketika. kalau di Azuri Hmm, gitu, ada yang ya, lain yang lebih bagus, ada Tonali gitu kan, ada Barella
gitu. Terus ada Di Marco juga kan. Ya Di Marco sih serbaguna deh, oke lah Ya. gitu. Tapi kan kalau di Juve nggak ada. Nih masalahnya di Juve adanya itu aja dah. Yang DM, pure DM adanya Locatelli. Jadi dia kayak nggak punya pilihan lain deh. Harus mainin aman-aman aja sih walaupun kemarin banyak meme terus ada banyak gosip-gosip nih ceritanya Locatelli bikin story dia insecure lah terus Ya. biar biar apa nah biar dipilih Spalletti sampai katanya apa tadi ada yang komen pas dia cium kepalanya Yildiz Hmm. ada yang bilang biar dipilih Spalletti aku mah lihatnya dia emang semuanya dicium ya soalnya dulu suka sama Koop Mainer juga gitu kalau Koop Mainer nyetak gol atau siapa deh Ya. Dusan sampai kadang-kadang aku kaget sih kayak ini ya gitu kan kaget cowok sama cowok gitu Ya. Kayaknya kalau di malah sepak bola biasa ya Kak kayak gitu ya. biasa emang itu biasa Hmm. makanya biasa banget namanya juga bromance gitu Hmm. nah makanya tadi ada yang komen kan uh, buat biar dilirik Spalletti kayaknya enggak sih karena emang dia kayak gitu orangnya ke Ya. semuanya gitu kebetulan aja Kenan yang nyetak gol terakhir gitu menurutku sih nggak insecure insecure banget ya soalnya itu orang kagak ada lagi, adanya dia doang gitu. Kita dulu kan pengen punya Tonali, dapetnya Kelly. Ya udah deh gitu. Ya jauh sih, tapi ya adanya ini nih sekarang nih. Nah, gimana jeniusnya Spalletti meramu tim Juventus yang seadanya ini? Ya walaupun penuh nih skuadnya sebetulnya kita nih kebanyakan orang. Hmm. Striker banyak, gelandang banyak, back juga, back kurang sih. Tapi Betul. kayaknya bisa kan diramu ya. Sebetulnya kan asal diatur bener kan bisa ya formasinya bener, posisinya juga bener. Ya. Maksudnya posisinya sesuai gitu sama posisi asli dia. Jangan ditukar-tukar kayak Tudor kan suka tukar-tukar tuh, ya kan? Akan biasa ditaruh di mana gitu. Kalau dulu ditaruh di mana orang kan bingung. Jadi asal jangan ditukar-tukar aja sama posisi aslinya. Kayaknya bisa ya lawan Madrid aja mah bisa gitu. Cuman ya kita lihat nanti. Mudah-mudahan bagus nih, bangkit lagi gitu. Ya kita lihat lawan Cremonese nanti gitu. Oke, terima kasih Kak Tika. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, awal Spalletti tadi tidak berjalan mulus gitu ya, misalnya kita kalah atau hasilnya buruk, apakah itu bisa dianggap wajar nih? Karena waktu persiapannya singkat atau justru menjadi indikator nih bahwa tantangannya di Juventus ini memang jauh lebih besar dan benar nih, dia nih harus sangat berhati-hati. Gimana, Kak Tika? Silakan, Kak. Menurutku, andai kata kalah ya nanti lawan Cremonese, ini alarmnya udah bunyi nih. Berarti kita masalahnya udah bingung ya. Mau dibilang ada di pelatih. Tahun ini kita udah 3 kali ganti pelatih. Ya nggak? Mota, Iya Tudor, nih. terus dia sekarang. Bayangin, setahun 3 kali. Berarti klub yang ngegaji 3 pelatih itu cuma Juve. Yang lain Iya. enggak. Bayangin tuh. Jadi sebenarnya nggak kekurangan duit juga gitu. Nah, Iya. menurutku kalau sampai kalah, berarti ini udah masalah di mental sih. Pemainnya, mentalnya gitu. Kok bisa menang kemarin, bagus, terus kalah, nggak stabil mentalnya. Nah, Hmm. ini mungkin alarm ya, entah ya gimana dah tuh manajemennya beresin. Masalahnya bukan di pelatih lagi berarti. Karena kalau Spalletti sih menurut aku dia karena udah senior, mestinya bisa ya gitu. Mestinya kan sebetulnya Juve kan skuadnya udah ada nih. Bukan dia nyuruh, dia kan tugasnya bukan ngeramu skuad yang masih mentah banget kan. Juve kan enggak. Bukan tim yang masih mentah kan udah ada. Tinggal ikutin aja tuh yang kemarin-kemarin formasinya, posisinya gimana. Kalau sampai kalah sih No eh word word ya, no word word. enggak nih, kayaknya enggak deh. Bukannya sombong tapi apalagi yang mesti diganti? Bingung ya. Mau Bingung, ganti apa bingung. lagi? Direktur eh, udah dari terus Giuntoli udah diganti sama Komoli kan pelatih udah apalagi yang mesti diganti jadi apa nih gitu masalahnya bingung gitu jadi kayaknya sih enggak ya kendalanya udah mungkin untuk 2-3 pertandingan berikut bisa menang mungkin menurut aku Oke, terima kasih Kak Tika. Semoga aja emang menang ya. Karena juga bingung ya kalau misalnya kalah-kalah terus apa nih yang bingung bermasalah nih ya dari Juventus? masalahnya apa udah ganti pelatih udah ganti manajemen iya, setahun udah 3 kali ganti pelatih. Tapi Iya. kalah juga gitu. Jadi menurutku eh, harusnya bisa menang ya. 2-3 kali match ke depan itu bisa lah menang. Nah, selebihnya nih yang kagak tahu. Kadang-kadang kan gitu. Pelatih ganti ya paling maksimal 5 pertandingan dia menang. Mulai abis 5 pertandingan mulai tuh.
Seri, seri. Nah, itu nyebelin tuh. Seri, seri kalah, kalah, kalah mah. Itu yang nyebelin. Karena yang kemarin-kemarin kayak gitu. Mudah-mudahan enggak. Oke, terima kasih ketika mudah-mudahan enggak. Nah, kalau gimana nih Mas Riki? Ada pendapat tadi Mas? Ya, ada beberapa faktor sebenarnya Mel, yang coba gua rangkum kenapa kalau misalnya sampai ada masalah dengan Juventus besok, Spalletti harus hati-hati gitu. Ya, memang harus hati-hati Mel. Memang tekanannya besar di klub ini. Gitu. Ya sudah ada 3 korban gitu. Kemarin Korban. akhirnya apa namanya siapa sih Patrice Evra bahkan sampai bikin postingan di Instagram, dia bilang ini Tudor udah jadi korban nih gitu kan. Tapi lu pemain-pemain yang ada di sini lu juga harusnya malu gitu. Jadi nggak cuma nyalain pelatihnya doang, tapi lu semua juga harus tahu kalau misalnya nih masa yang ada di lapangan tuh lu bukan pelatih lu gitu maksudnya. Jadi memang ini sudah menjadi tekanan mental yang sangat besar. Psikisnya udah kena sebenarnya para pemain Juventus ini, apalagi kemarin 8 pertandingan nggak menang-menang gitu. Gue coba rangkum beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi kendala yang Spalletti hadapi di Juventus saat ini. Mel, pertama persiapannya singkat banget. Ya kan, nggak ada waktu yang cukup untuk pramusim, dia nggak ngejalanin pramusim, dia langsung berhadapan dengan jadwal pertandingan yang ketat. Itu tantangan banget loh Mel. Dia nggak bisa mempersiapkan tim Betul. dengan cukup apa namanya dengan cukup bagus gitu, dengan cukup baik gitu. Dia nggak bisa memilih bursa transfer, dia nggak bisa mempersiapkan tim dengan cukup oke. Itu pertama. Yang kedua transisi taktik. Ya kan, kita sama-sama tahu dari Mota ke Tudor itu kan cukup lama ya, hampir setahun lebih kalau nggak salah, atau setahunan lah pokoknya Mota ke Tudor. Dari Tudor ke sekarang ke Brambilla itu kan hampir setahun juga kalau nggak salah, dari April kalau nggak salah ya, hampir ya, ya 8 bulan 7 bulanan ada lah Tudor. Lalu sekarang dari Brambilla ke Spalletti ya, Brambilla baru 1 game sih. Cuman kan itu transisi taktiknya tuh udah banyak tuh Mel. Ya Iya. kan, dan para pemain harus harus bisa lebih punya waktu lagi untuk memahami dan mencoba untuk meresapi nih kira-kira filosofi taktik yang baru dari Spalletti nanti seperti apa gitu. Lalu yang ketiga nih, ini menurut gue yang paling menjadi masalah terbesar Juve saat ini. Ini gue setuju banget sama yang tadi Kak Tika bilang bahwa masalah inkonsistensi performa dan mentalitas itu yang terjadi kondisi Juventus saat ini gitu ya, melibatkan masalah yang lebih besar dibanding sekedar taktik atau persiapan Mel. Ini menjadi sebuah masalah yang sangat besar karena ini dari dalam diri sendiri ya kan. Kalau udah kena mental kan biasanya harus bisa dibangkitkan lagi mentalnya, caranya gimana. Nah itulah tugasnya Spalletti yang paling berat sebenarnya Mel di antara yang lain gitu sih. Jadi persiapannya singkat, dengan persiapan yang sesingkat itu dia harus membangkitkan kembali mental para pemain Juventus yang kemarin sempat terluka gitu, 8 pertandingan gak menang-menang gitu sih Mel. Jadi indikator buruk atau tidaknya di pertandingan besok sebenarnya tidak bisa langsung ditentukan dalam satu pertandingan. Kita harus bisa memberikan waktu lagi untuk Spalletti karena beberapa faktor yang gue sebutin tadi gitu. Jadi ya kalau misalnya sampai kalah, gimana ya kata-katanya ya. Pengennya sih nggak kalah, tapi kalau misalnya sampai kalah, amit-amit, ya mungkin ini menjadi sebuah alarm bener bahwa memang Spalletti butuh kerja keras lagi untuk bisa mempersiapkan tim ini dengan lebih baik lagi. Gitu sih Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Pokoknya semangat buat Spalletti, semangat buat Juventus. Oke, kalau gitu kita sudahi pembahasan kita pada kali ini. Saatnya aku Amel dan juga dua narasumber kita pamit undur diri. Kita tutup dengan Vino Lavine, Forza Forza Juve! Forza Juve! Juve! Oke.